Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. Kita berjumpa lagi. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan membahas materi tentang isim dan ciri-cirinya. Jadi, dalam kalimat itu terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu ada fi'il, yaitu kata kerja. Yang kedua itu ada harf atau huruf. Nah, yang ketiga itu ada ism atau kata benda. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah ism dan ciri-cirinya. Jadi, di sini kita akan membahas tentang pengertian isim terlebih dahulu. Nah, di sini dalam kaidah nahwu, al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Al-ismu isam huwa adalah kalimatun dallat kata yang menunjukkan ala atas maknan walam tuktaron atas makna dan tidak berkaitan bizamanin dengan zaman atau waktu. Nah, jadi secara sederhana kata benda itu adalah kata yang menunjukkan pada makna tertentu yang tidak berkaitan dengan waktu. Sekarang perhatikan contohnya. Nah, di sini terdapat contoh dari ism atau kata benda. Di sini ada ustadzun, khailun, daftarun, dan asjarun. Nah, di kata ustadzun ini artinya guru. Jadi di masa lampau dia tetap ustadzun, dan di masa yang akan datang dia juga ustadzun, tidak berubah. Nah, di contoh yang kedua juga terdapat khailun yang artinya kuda. Dia nama hewan. Nah, dia di masa lampau itu tetap kuda, di masa sekarang juga tetap kuda, di masa yang akan datang juga dia tetap kuda, tidak berubah. Nah, di contoh berikutnya juga ada daftarun. Ini benda mati, artinya buku catatan. Dia juga sama, di masa lalu juga dia, di masa yang lampau juga dia tetap daftarun, di masa sekarang dia daftarun, dan di masa yang akan datang dia tetap daftarun, tidak berubah. Nah, itu yang disebut dengan lam tuktaron bizamanin, tidak berkaitan dengan waktu. Toib, selanjutnya yang akan kita bahas adalah alamatul ism atau tanda kata benda. Jadi, kata benda ini memiliki tanda-tandanya. Jadi walaupun kita itu tidak mengetahui terjemahannya, asal kita itu mengetahui tanda-tanda daripada kata benda itu, maka kita tuh bisa pastikan, oh ini itu termasuk dari kata benda, oh ini itu termasuk dari kata kerja. Nah, itu kita tujuannya mempelajari alamatul ism atau tanda kata benda. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan alamatul ism atau tanda kata benda. Jadi, tanda yang pertama ini dia adalah al-khafdu, yang artinya adalah kasroh atau berbaris kasroh. Nah, contohnya di sini, misalkan di sini ada contoh kata bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya, nah kemudian kita itu mengetahui tanda-tandanya, bahwasannya kata benda itu salah satu tandanya adalah berbaris kasroh. Nah, di sini akhir kata Allahi
kasroh. Ar-Rahmani, ninya juga berharokat kasroh. Ar-Rahimi, pada huruf mimnya juga berharokat kasroh. Nah, semua kata yang berbaris kasroh, maka kita pastikan itu adalah kata benda. Nah, selain itu berarti bukan dari kata benda, karena tidak ada kata kerja yang berbaris kasroh. Nah, tanda yang kedua adalah at-tanwin atau berbaris tanwin. Tanwin itu yang an, in, un atau disebut juga fathatain, kasrotain, dhammatain. Nah, di sini ada contoh kata. Misalkan ada kata rojulun. Nah, kata rojulun, nah bunyi un di sini itu namanya tanwin ya. Nah, rojulun ini artinya laki-laki. Kemudian contoh yang kedua imro'atun. Nah, di sini bunyi un dari imro'atun juga itu yang disebut tanwin. Nah, imro'atun dan rojulun ini kan tanwin. Jadi kita bisa pastikan kalau kata ini adalah kata benda ya, karena dia di akhirnya adalah tanwin. Kan tadi tanwin ada an, in, un. Nah, maka jika rojulan atau rojulin, dia juga termasuk dari kata benda. Alamatul ism yang ketiga yaitu alif wal lam. Jadi maksud dari alamatul ism yang ketiga yakni alif wal lam adalah sebuah kata yang dimasuki oleh alif lam. Nah, maka kita bisa pastikan itu adalah kata benda. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada contoh dari kata ar-rajulu. Nah, maka di depannya kan ada alif lam di awalnya. Dan kata yang kedua ada al-imra'atu. Nah, setiap kata yang ada alif lam atau dimasuki oleh alif lam, maka kita bisa pastikan itu tuh adalah kata benda. Nah, di sini juga kita perlu memahami lagi nih, ada sedikit catatan di poin alif wal lam. Bahwasannya kalau sebuah kata terus ada alif lam, maka dia itu tidak bisa ditanwin atau tidak boleh berbunyi un, an, in seperti itu. Toib, sekarang kita memasuki tanda kata benda yang terakhir, yaitu ada huruful jar atau huruf jar. Oke, di sini huruf jar itu adalah huruf yang membuat kata setelahnya itu menjadi berbaris kasroh atau berharokat kasroh. Nah, contoh misalkan di sini ada kata min. Nah, min itu artinya dari. Nah, kemudian ada contoh lain, di sini ada huruf jar fi. Nah, artinya itu di. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah minallahi. Nah, maka setelah kata min pasti itu dia berharokat kasroh setelahnya. Nah, di sini bisa kita lihat minallahi. Nah, di kata Allahi, dia harokat terakhirnya adalah kasroh. Nah, yang selanjutnya ada fil baiti. Nah, dia sama, kalimat setelahnya dia menjadi kasroh, fil baiti. Nah, harokat terakhir baiti adalah kasroh.